Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai hai hai. Ketemu lagi di channel Matematika Sen Dwi Purnama CMSDP. Kali ini saya akan membahas pembahasan sholat sumatif akhir tahun matematika wajib kelas 11 2025-2026 part 2. Selalu saya ingatkan, ikuti mulai awal sampai akhir. Jangan di skip-skip supaya tidak gagal paham. Langsung aja ke TKP. Saya bacakan soal nomor 1. Wardatusi membuka usaha kopi segar. Dalam menjalankan usahanya, ia mencatat 2 jenis pengeluaran setiap harinya yang jika diproduksi sebanyak kopi dinyatakan dalam fungsi sebagai berikut. 1. Biaya bahan baku Fx 2000 untuk setiap kopi ditambah biaya air dan es batu sebesar 10.000. 2. Biaya sewa alat dan listrik Gx, ya. Biaya sewa alat per kap sebesar 500 ditambah biaya kebersihan tetap sebesar 5.000 per hari. Harga jual Hx. Rian menjual setiap kap kopi seharga 6.000. Tentukan A. Rumus biaya bahan baku. B. Rumus biaya sewa alat dan listrik disebut Gx. C. Rumus harga jual Hx. D. Rumus total biaya Cx. E. Rumus total untung Dx. Jelas ya? Langsung aja ke pembahasan. Yang pertama A, yaitu Fx. Kita cermati, kita lihat harganya 2000 per kap. Padahal dia menjual kopi. Berarti berapa Fx-nya? Ya mudah sekali, tinggal 2000 dikalikan X ditambah es batu dan air 10.000. Lah ini Fx-nya. Sekarang Gx yang B. Gx sama, kita baca Gx ya. Nah ini biaya sewa alat per kap sebesar 500 ditambah ke apa? Ditambah biaya kebersihan tetap sebesar 5.000. Berarti per kapnya 500 ada X kopi. Berarti apa? 500X ditambah 5.000. Yang ini. Yang terakhir C. Hx. Apa Hx kita lihat? Harga jual. Rian menjual setiap kap kopi seharga 6.000. Padahal dia jualnya 6 X kap, berarti 6.000 dikalikan X. Nah, itu harga jualnya. Mudah sekali ya. Nah, setelah itu total biaya. D. Total biaya yaitu tinggal Fx ditambah Gx. Oh, total biaya itu C. Kita beri nama C dulu. Kita beri nama C. Beri nama C. Ini Cx sama dengan Fx ditambah Gx. Total biaya yaitu bahan baku ditambah biaya sewa. Fx-nya 2000X ditambah 10.000 ditambah Gx. Lah ini Gx-nya 500X
ditambah 5.000. Maka 2.000 tambah 500. 2.500 X. 10.000 tambah 5.000. 15.000. Maka ini adalah CX. Total biaya. Untungnya rumus untung OE ya. Rumus untung E. Untung yaitu DX, yaitu harga jual, HX dikurangi biaya CX. 6.000 X yaitu ini dikurangi CX-nya 2.500 X ditambah 15.000. Gitu ya. Maka ini min 2.500, 6.000 kurangi 2.500, 3.500 X. Min kali 1.000, 15.000 min 15.000. Maka ini adalah yang D, yang E, yaitu apa? Untung gitu ya. Mudah sekali ya. Saya lanjut soal berikutnya nomor 2. CMSDP memproduksi jersey dengan desain lokal dan mencatat fungsi harga HX ya. Karena adanya persaingan, harga jual satu jersey dalam ribuan rupiah menurun seiring bertambahnya jumlah jersey yang diproduksi. Dirumuskan HX 150 plus 2X. 2. Fungsi jumlah produksi GX, jumlah jersey ya, saya bacakan jumlah jersey yang berhasil diproduksi setiap harinya dinyatakan dalam GX. Rumus fungsi pendapatan total RX tinggal apa? HX dikalikan GX gitu aja. Mudah sekali ya, berarti 150 plus 2X dikalikan X. Maka X kali 2X, 2X kuadrat. X kalikan 150, 150 X. Nah itu rumus fungsi pendapatan. Ini jangan nanti dikira X gitu ya. Saya hapus dulu. Nah ini yaitu 2X kuadrat X kali 150 X gitu ya. Jelas ya. Lanjut soal nomor 3. Sebuah pabrik tahu Hots mengelola kedelai menjadi keripik tahu melalui 2 tahap mesin. Mesin 1 mengelola kedelai X kilo menjadi tahu matang dengan fungsi Fx sama dengan 2x-1. Mesin 2 mengelola tahu matang X kilo menjadi keripik tahu setiap kemas dengan fungsi Gx sama dengan X kuadrat plus 2. Rumus fungsi komposisi yang menyatakan total keripik tahu yang dihasilkan dari X kilo. Ingat, berarti kita mengelola mesin 1 dulu. Setelah mesin 1 jadi, bahannya masuk ke mesin 2. Maka kita tulis G bunderan Fx. Bukan F bunderan G. Kenapa? Yang awal taruh yang di belakang. Nah ini. Maka G Fx G 2x-1. Masukkan sini 2x-1 pangkat 2 ditambah 2. Kita jabarkan atau tetap gini boleh-boleh aja. Kalau kita jabarkan ya, ini jadinya 4x kuadrat min 4x ditambah 1 ditambah 2. 4x kuadrat min 4x 1 tambah 2 plus 3. Lanjut ya. Soal nomor 4. Saya bacakan. Pabrik daur ulang memproses sampah menjadi bahan lembaran siap pakai melalui 2 tahap mesin yang terhubung. Tahap 1.
mengolah sampah X ton menjadi bubur dengan fungsi Gx seperti ini. 0,5X plus 2. Tahap 2, mengolah bubur sampah X ton menjadi bahan siap pakai dengan fungsi 0,5X min 1. Tentukan rumus fungsi komposisi yang menyatakan total ton bahan siap pakai yang dihasilkan dari X ton sampah adalah yang B. Jika pabrik tersebut memasukkan 20 ton sampah sebagai bahan baku awal ya, berapa total berat bahan siap pakai yang dihasilkan? Kita jawab dulu pembahasan yang A. Rumus fungsi komposisi yang menyatakan, ingat kita bekerja ya. Sampah tadi kita hancurkan di tahap 1. Setelah jadi tahap 1 masuk ke tahap 2. Maka soalnya F bunder G. F Gx. Maka F G-nya 0,8X plus 2. Maka masuk ke sini 0,5 0,8X plus 2 dikurangi 1. 0,5 kali 0,8X 0,4X. 0,5 kali 2 plus 1 min 1. Maka hasilnya 0,4X. 1 kurangi 1 habis. Terus yang diminta, nah yang ini, yang B sekarang ya. Jika pabrik tersebut memasukkan 2 ton sampah, maka ini X. Nah maka jadilah F bunderan G, X-nya diganti 20. Maka di sini 0,4 kali 20, X-nya diganti. Nah hasilnya 8. Ya seperti itu. Mudah sekali ya. Nah, sampai di sini pembahasan sholat sumatif akhir tahun matematika wajib kelas 11 2025-2026 part 2. Selalu saya ingatkan ya, supaya tidak ketinggalan channel ini dan belajar keadaan lebih mantap lagi. Jangan lupa selalu like, subscribe, komen, share pada channel Matematika Sen Dwi Purnama CMSDP. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, cuy.